Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini di sini saya akan menjelaskan pembahasan mengenai penyelesaian soal-soal mengenai materi koordinat ruang dimensi 3 titik dalam ruang, jarak 2 buah titik ruang dimensi 3 dan persamaan bidang datar. Nah, di sini ada 10 soal. Nah, yang pertama di sini untuk soal yang pertama, nah cara menyelesaikannya yaitu kita menggunakan rumus jarak ya teman-teman. Nah, jadi kita tinggal tuliskan nih, D sama dengan dalam kurung X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat plus Z2 dikurangi dengan Z1 kuadrat. Nah, kita bisa langsung substitusikan nilai titiknya tadi ke dalam rumus. Nah, sebelumnya itu kan di dalam soal tadi itu kan berarti titik pertamanya itu kan P. Kita bisa tuliskan di sini ya teman-teman, dimana tadi itu kan titik pertama yaitu kan P X1, Y1, Z1. Nah, itu kan berarti min 2 lalu koma 3, 1. Nah, untuk titik keduanya yaitu Q, di mana X2, Y2 dan Z2 itu sama dengan 4, negatif 1, 5. Nah, kita bisa langsung sudah tahu kan titiknya, berarti kita bisa langsung substitusikan ke dalam rumus. Nah, kita tuliskan di sini di mana X2. Kita kan tadi sudah menjabarkan di sini ya teman-teman, di mana titik keduanya itu kan Q, X2, berarti kan 4 ya teman-teman. Berarti kita tuliskan nih X2 berarti 4 min lalu X1. Nah, X1-nya itu kan berarti di sini. Yang ini. Yang titik pertama P itu kan X1, di sini min 2. Berarti kita tuliskan nih X1-nya min 2 lalu kita kuadratkan. Lalu plus Y2. Nah, kita lihat di sini Y2-nya itu berapa? Min 1. Nah, kita tuliskan nih dalam kurung min 1 min Y1-nya itu di sini 3. Kita tuliskan 3 lalu kuadrat plus Z2-nya, kita lihat Z2-nya yaitu 5, maka kita tuliskan dalam kurung 5 min Z1-nya yaitu di sini 1, kita tuliskan 1 tutup kurung dan kuadratkan. Lalu kita tuliskan lagi D sama dengan, nah kok bisa dapat 6 kuadrat, 4 kuadrat, dan 4 kuadrat ini dari mana? Nah, ini kita hitung selisih setiap koordinat, di mana di sini kita tuliskan ya teman-teman, di mana X2 dikurangkan dengan X1 yaitu kan sama dengan 4 dikurangi dengan min 2 maka menghasilkan 6. Lalu Y2-nya itu dikurangi dengan Y1 sama dengan min 1, min 3 itu sama dengan min 4. Lalu Z2-nya dikurangkan dengan Z1 yaitu sama dengan 5 dikurangi dengan 1, maka menghasilkan 4. Nah, setelah itu kita tinggal tuliskan saja lalu kita kuadratkan. Nah, di sini kan tadi 6 min 4 dan 4 kita tuliskan nih di sini. 6 kita kan tadi kuadratkan, maka menulisnya menjadi 6 kuadrat plus min 4 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan kita jumlahkan, maka hasilnya yaitu 36 plus 16 plus 16 lalu sama dengan akar 68. Lalu akar 68 ini kita sederhanakan lagi yaitu menjadi 2 akar 17. Nah, maka jadi jarak antara titik P dan Q adalah 2/17. Nah, jadi ini jarak antara titik P dan Q. Nah, untuk soal yang kedua yaitu di sini cara penyelesaiannya kita menggunakan rumus jarak titik ke bidang.
Nah, kita bisa langsung tuliskan saja rumusnya. Lalu kita bisa substitusi nilai dari soal. Nah, di mana kita tuliskan saja ya teman-teman. Di sini. Di mana A-nya itu sama dengan 3, lalu B-nya itu sama dengan min 4 dan C-nya itu sama dengan 12, lalu D-nya itu sama dengan min 6. Nah, kita bisa titiknya itu kan tadi P yaitu 2,1, min 3, lalu bidangnya itu 3x min 4. Kita tuliskan ya biar lebih mudah. Untuk titiknya itu kan P yaitu 2, 1, min 3. Nah, untuk bidangnya yaitu 3x min 4y plus 12z min 6 sama dengan 0. Nah, itu artinya ya ini tadi dimana A-nya 3, lalu B-nya min 4, C-nya 12, dan D-nya itu min 6. Nah, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus. Jadi D 13 dalam kurung 2 min 4 dalam kurung 1 plus 12 dalam kurung min 3 min 6 per 3 kuadrat plus min 4 kuadrat plus 12 kuadrat. Nah, setelah kita substitusi ke dalam rumus, kita hitung nilai atas atau nilai yang atas dalam nilai mutlak ini. Berarti kan ini bukan 13 ya, tapi ini tanda mutlak. Jadi ini itu 3. Nah, jadi 3 dikalikan dengan 2 maka hasilnya yaitu 6. 4 dikalikan dengan 1 hasilnya 4. 12 dikali min 3 maka hasilnya 36. Dan setelah itu kita masukkan nilai A, B, C, D-nya tadi A, B, C. Nah, dimana menjadi 3 kuadrat plus min 4 kuadrat plus 12 kuadrat, lalu sama dengan 6 min 4 min 36 min 6 per 9. Nah, 9 ini hasil dari kuadrat ini ya teman-teman. Jadi 9 tambah 6 lalu ditambah dengan 144. Maka sama dengan karena rumusnya itu memakai tanda mutlak, maka kita menuliskannya juga pakai tanda mutlak, yaitu min 40 per akar 169. Untuk bagian bawahnya itu kita menggunakan akar penyebut, lalu sama dengan 40 per 13. Jadi jarak titik P ke bidang ini, ke bidang 3x min 4y plus 12z min 6 sama dengan 0, yaitu 40 per 13. Nah, untuk soal selanjutnya yaitu nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini kan di soalnya tadi titiknya itu A-nya itu untuk A-nya yaitu 3, min 2, 4, lalu B-nya itu min 1, 2, min 3. Nah, setelah itu kita substitusikan ke dalam rumus. Min 1, min 3 kuadrat plus 2, min 2 kuadrat plus min 3, min 4 kuadrat sama dengan min 4 kuadrat plus 4 kuadrat plus min 7 kuadrat. Nah, min 4, dan min 7 ini itu hasil didapatkan dari sini. Sama dengan hampir soal nomor 1 tadi, yaitu x2 min x1 sama dengan min 1, min 3 sama dengan min 4, lalu y2 dan y1 sama dengan 2, min 2,
itu sama dengan 2 ditambahkan 2, maka hasilnya 4. Nah, selanjutnya yaitu Z2 min Z1 sama dengan min 3 min 4, maka hasilnya yaitu min 7. Nah, setelah itu dikuadratkan, lalu hasilnya yaitu min 4 kuadrat hasilnya 16, 4 kuadrat hasilnya 16, min 7 kuadrat hasilnya 49, sama dengan akar 81, lalu disederhanakan menjadi 9. Jadi jarak antara titik A dan B adalah 9. Nah, untuk soal nomor 4 yaitu jawabannya proyeksi pada bidang XZ berarti nilai Y menjadi 0. Jadi proyeksi titik P yaitu 4 min 6, 2 adalah P 402. Nah, di soal nomor 4 ini kenapa kok proyeksi titik P 4 min 6 min 2 nya itu adalah 402. Nah, jadi kan proyeksi itu kan suatu titik pada bidang adalah bayangan titik tersebut pada bidang bayangan ini itu dia diperoleh dengan menarik garis tegak lurus dan titik ke bidang. Nah, bidang XZ-nya itu kan bidang yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Z pada bidang ini. Nah, semua titik itu kan memiliki koordinat yaitu Y sama dengan 0. Nah, dimana P-nya itu kan 4, min 2, 2. Nah, ini adalah titik yang kita proyeksikan. Koordinatnya itu kan adalah X, Y, X-nya itu kan 4, Y-nya itu min 6, dan Z-nya itu 2. Nah, setelah itu P-nya itu kan 402. Nah, ini adalah hasil proyeksi titik P pada bidang XZ. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman bahwa koordinat Y dari P-nya itu kan diubah menjadi 0, sementara koordinat X dan Z-nya itu tetap sama. Jadi secara sederhananya itu kita mencari proyeksi titik pada bidang XZ. Jadi kita hanya perlu mengubah nilai Y dari titik tersebut menjadi 0, sedangkan nilai XZ-nya itu tetap. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara penyelesaian soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 5 yaitu untuk soal nomor 5 ini kita bisa menggunakan rumus jarak. Jadi kita bisa langsung tuliskan rumus, lalu kita masukkan saja titiknya itu ke dalam rumus. Jadi titik A-nya itu kan 4, min 1 dan min 2, lalu titik B-nya itu kan min 2, 3, dan 4. Kita masukkan saja ke dalam rumus. Jadi min 2 min 4 kuadrat plus 3 min dikurang dengan min 1 kuadrat plus min 4 min 2 kuadrat sama dengan min 6 kuadrat plus 4 kuadrat plus min 6 kuadrat. Hasilnya itu min 6 kuadrat hasilnya 36, 4 kuadrat hasilnya 16, lalu min 6 kuadrat plus 36. Maka hasilnya yaitu 88, lalu disederhanakan lagi menjadi 2 akar 22. Jadi jarak antara titik A dan B adalah 2 akar 22. Selanjutnya yaitu soal nomor 6. Nah, di soalnya tadi itu kan diasumsikan koordinat titiknya itu adalah 1, min 2, 3, lalu persamaan bidangnya yaitu 4x min 2y plus 3z min 12 sama dengan 0. Nah, kita menggunakan rumus jarak titik ke bidang. Kita tinggal tuliskan saja rumusnya. Setelah itu kita masukkan nilainya yaitu 4, 1, min 2 dalam kurung min 2 plus 3 dalam kurung 3 min 12, lalu per 4 kuadrat plus min 2 kuadrat plus 3 kuadrat, lalu D sama dengan 4 plus 4 plus 9 plus 12. Nah, hasil
4 plus 4 plus 9 min 12 ini itu hasilnya didapatkan dari ini, dari yang di atas ini, dari 4 dikalikan dengan 1, 2 dikalikan min 2, 3 dikalikan 3, lalu min 12 nya tetap. Nah, lalu per 4 kuadrat 16, min 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9. Lalu D nya itu berarti 5 per akar 29. Nah, 5 per akar 29 ini hasil dari penyederhanaan ini, maka D nya sama dengan 5 per akar 29, lalu D nya 5 per 29 dikali dengan akar 29 per akar 29, maka menghasilkan 5 akar 29 per 29. Jadi jarak titik P ke bidang adalah 5 akar 29 per 29. Nah, untuk yang ini tadi, yang D sama dengan mutlak 5 per akar 29 ini itu kan hasil penyederhanaan dari ini. Nah, 5 nilai mutlak dari 5 itu kan adalah 5, jadi kita menghilangkan tanda mutlaknya. Yang ini kita tanda mutlaknya kita hilangkan, jadi tinggal 5. Lalu setelah itu kita merasionalkan penyebutnya itu. Tujuan kita merasionalkan penyebutnya itu adalah untuk menghilangkan akar kuadrat di bagian penyebut 1. Nah, itu kan kita kalikan pecahan 5 per akar 29 dikalikan dengan akar 29 per akar 29. Ini kan sama saja dengan mengalikan dengan 1, jadi nilai pecahan itu kan tidak berubah, maka hasilnya adalah 5 akar 29 per 29. Lalu selanjutnya yaitu untuk soal nomor 7, kita bisa langsung tuliskan saja rumus jarak. Lalu X1, Y1 dan Z1 nya itu kan koordinat titik R. Nah, itu kita bisa saja anggap itu titik R yang mempunyai koordinat 3,2, min 1. Kan lalu ABC nya ini itu angka-angka di depan X, Y, Z di persamaan bidangnya. Jadi kita punya persamaan bidangnya, kita bisa tuliskan. Persamaan bidangnya itu 2X plus Y min 2Z min 3 sama dengan 0. Oh, ini 4 ya. Nah, setelah itu kita masukkan semua angka tadi ke dalam rumus. Maka 2 akar dalam kurung 3 plus 1 dalam kurung 2 min 2 dalam kurung min 1 min 3. Lalu per A nya kan 2, maka 2 kuadrat plus 1 kuadrat plus min 2 kuadrat. Nah, setelah itu sama kita tuliskan lagi, tinggal kita hitung, maka hasilnya itu kan 6 plus 2 min 3. Ini hasilnya ini itu didapatkan dari sini, 2 dikali 3 6, 2 dikalikan dengan 2 plus 2 2, lalu 2 dikalikan dengan 1 2, lalu min 3 nya tetap, lalu per 2 kuadrat 4, 1 kuadrat 1 min 2 kuadrat 4, lalu D nya itu kan sama dengan mutlak 7 per akar 9, lalu disederhanakan lagi menjadi 7 per 3. Nah, jadi jarak titik R ke bidang 2X plus 4 min 2Z min 3 sama dengan 0 adalah 7 per 3. Nah, selanjutnya yaitu nomor 8. Nah, di nomor 8 ini itu penyelesaiannya kita menggunakan rumus untuk menghitung jarak dari sebuah titik ke sebuah bidang, yaitu di mana X1, Y1 dan Z1 nya itu kan koordinat dari titik tersebut, dan ABC nya itu kan koefisien dari X, Y, dan Z dalam persamaan bidang D. Dalam persamaan bidang
D itu adalah konstanta dalam persamaan bidang. Nah, kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus, yaitu 3 dalam kurung 2 min 2 dalam kurung 1 plus 4 min 1 min 10 per 3 kuadrat plus min 2 kuadrat plus 4 kuadrat. Nah, untuk kok bisa ditulis seperti ini, itu dia didapatkan dari persamaan bidangnya. Jadi begini, itu kan tadi 3x min 2y plus 4z sama dengan 10 sama dengan 0. Nah, persamaan bidangnya, sehingga A-nya itu sama dengan 3, lalu B-nya itu sama dengan min 2, lalu C-nya itu sama dengan 4, dan D-nya itu sama dengan min 10. Nah, lalu untuk titiknya yaitu sama dengan 2,1, min 1, ya kan. Lalu sehingga X1 nya itu sama dengan 2, lalu Y1 nya itu sama dengan 1, dan Z1 nya itu sama dengan min 1. Nah, jadi 3 dikalikan dengan 2 itu 6, lalu min 2 dikalikan dengan 1 itu sama dengan min 2, lalu 4 dikalikan dengan min 1 itu hasilnya min 4. Nah, setelah itu kita gabungkan nih yang 6, 2, 4, min 10 per, nah 9, 4, 16 itu dari hasil kuadrat ini sama dengan mutlak min 10 per akar 29. Maka hasilnya yaitu sama dengan 10 per akar 29. Nah, jadi jarak titik P ke bidang 3x min 2y plus 4z min 10 sama dengan 0, itu hasilnya 10 per akar 29. Selanjutnya yaitu nomor 9. Nah, di sini diketahui tadi itu kan dalam soal yaitu drone pertamanya itu di titik P yaitu 4, min 2,15, lalu drone kedua yaitu di titik Q min 3,5 min 9. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini ya teman-teman. Nah, untuk drone yang pertama itu kan di titik P, lalu drone kedua itu kan di titik Q. Nah, kita masukkan koordinat kedua drone itu ke dalam rumus jarak. Nah, kita bisa, kita bisa substitusi nilai P dan Q, lalu kita masukkan ke dalam rumus jarak. Jadi min 3 min 4 kuadrat plus 5 dikurang dengan min 2 kuadrat plus 9 dikurangi 15 kuadrat. Maka hasilnya yaitu kita hitung selisih koordinat dalam kurung. Maka hasilnya min 7 kuadrat plus 7 kuadrat plus min 6 kuadrat. Maka kita hitung kuadratnya, maka hasilnya 49 plus 49 plus 36 ini dari hasil kuadrat ini, dimana min 7 kuadrat hasilnya 49, 7 kuadrat hasilnya 49, dan min kuadrat itu hasilnya 36. Maka D sama dengan 134. Lalu hitung akar kuadratnya, maka 11,57. Jadi jarak lurus udara antara kedua drone itu dia sekitar 11,57 meter. Nah, selanjutnya yaitu soal yang terakhir atau soal nomor 10. Nah, di sini kita itu kan mau cari titik di bidang yang paling dekat dengan titik yang kita punya. Itu kan tadi kita bisa punya persamaan yaitu
X sama dengan 1 plus 4T, Y-nya itu 2 min 3T, Z-nya itu 3 plus 12T. Kita substitusikan ke bidang. Nah, 1, 2, 3 itu kan koordinat titik P. Lalu 4, min 3, dan 12 itu kan arah bidangnya. Kita masukkan nih persamaan garis ke persamaan bidang. Nah, maka 4, 1 plus 4T, min 3, 2,3T plus 12, 3 plus 12T min 6 sama dengan 0. Nah, kita hitung nih nilai T-nya. Berarti kan 4 plus 16 plus min 6 plus 9 plus 36 plus 144. T dikurangi dengan 6 sama dengan 60. Maka 169T plus 28 sama dengan 0. Nah, ini kan hasil penyederhanaan persamaan di atas. Nilai T itu kan penting ya, karena akan kita gunakan untuk mencari koordinat titik tersebut. Nah, setelah mendapat nilai T, sekarang kita masukkan nilai T ke persamaan X nih. Nilai T-nya itu T sama dengan min 28 per 169. Nah, kita masukkan nilai T ke persamaan X. Jadi X sama dengan 1 plus 4 min 28 per 169, hasilnya 57 per 169. Untuk Y-nya itu 1 plus 4 min 28 per 169, hasilnya 422 per 169. Lalu Z-nya itu 3 plus 12 dikali dengan min 28 per 169, maka hasilnya 171 per 169. Jadi titik terdekatnya itu adalah ini. Ini itu adalah titik terdekatnya. Titik terdekatnya. Jadi 57 per 169,422 per 169,171 per 169. Nah, jadi ini ya teman-teman titik terdekatnya. Nah, itu tadi ya teman-teman penyelesaian soal-soal pada materi geometri analitik ruang. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.